Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, assalatu wassalamu ala habibil mustafa Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid fi lisani wahdi qalbi bi jahi nabi wa ali. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini di pertengahan bulan suci Ramadan, tak terasa bulan suci Ramadan sudah hampir setengahnya kita lalui. Maka kita hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih pilih kita di antara beribuan berjutaan makhluk manusia yang ada di kota Palembang ini. Allah masih berikan kita hidayah taufik sehingga masih dapat beribadah, melaksanakan sholat Isya berjamaah, sholat tarawih dan witir. Maka sebuah nikmat yang azim, yang besar bagi kita semua dan patut harus kita syukuri. Tadi sebelum saya ke sini saya lewat di mungkin tempat makan yang terkenal di samping sini. Masya Allah, ramai ya. Ramailah tempat makan dari tempat sholat atau masjid. Alhamdulillah kita di sini, Allah takdirkan kita di sini bisa bermuajahah, bersilaturahmi ya. Kemudian kita saling mengingatkan tentang kebaikan, saling mengingatkan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita hadirnya di masjid ini Allah turunkan barakah kepada kita. Allah berikan kita kemudahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat besertakan salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, Nabi agung kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pedoman yang Masya Allah tak terhingga jasanya saat ini. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, mungkin tak ada kita di sini. Maka patutlah kita sangat bersyukur kepada Nabi Muhammad. Jazakallahu sayyidina wa ahlu kepada Nabi Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dirahmati Allah, sedikit kami mengajak kepada diri pribadi ini dan kepada jamaah hadirin yang insyaallah dirahmati Allah, mari kita bermuhasabah diri. Kata Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah atau introspeksilah diri kalian sebelum kalian nanti dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari mulai awal Ramadan sampai hari ini di pertengahan bulan Ramadan, sudah berapa banyak Al-Qur'an atau lembar Al-Qur'an yang kita baca? Sudah berapa hari salat tarawih yang kita laksanakan atau qiyamul lail yang kita laksanakan? Ada bolongnya kah? Atau ada apakah? Kemudian sudah berapa banyak sholat tahajud yang kita lakukan sebelum sahur? Dan terakhir, sudah berapa air mata yang mengalir dari mata kita karena kita merasa banyak kesalahan, banyak dosa yang kita lakukan? Maka kalau kita menghitung setiap ibadah yang kita lakukan ya, dari segi kuantitas, maka sekarang dari segi kualitas, kira-kira sholat tarawih kita itu sudah 100% ingat kepada Allah atau kita banyak lalainya ya, dari mulai rakaat pertama sampai nanti akhir witir, kira-kira itu ingat Allah terus atau ingat mau sahur apa nanti, atau mau makan apa setelah ini ya. Atau kalau yang bapak-bapaknya nak nonton bola apa malam ini. Maka kita harus menghitung-hitung diri kita. Nah, pada kesempatan hari ini di pertengahan bulan Ramadan ini ada malam khusus
yang mana Allah turunkan Al-Quran kepada kita semua, yaitu malam nuzulul Quran, tepatnya di tanggal 17 Ramadan nanti. Maka kami pribadi mengajak kepada hadirin sekalian menyikapi atau adab kita terhadap Al-Quran. Yang pertama tentunya kita sebaiknya membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran. Nanti Al-Quran yang kita baca akan menjadi penolong kita nanti ketika di hari kiamat. Ya. HP, handphone yang kita mainkan setiap hari, yang kita buka setiap detik, mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi, kira-kira banyak mana? Al-Quran kah atau handphone kah yang kita buka? Kalau misalkan banyak handphone, maka tanya kepada handphone tersebut, kira-kira apakah handphone tersebut dapat menjadi sahabat kita, dapat menjadi penyelamat kita nanti di hari kiamat. Tapi kalau Al-Quran sudah pasti, karena Rasulullah menyatakan tadi Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Dan membaca Al-Quran bukan main-main pahalanya. Dikatakan wala alif harfun, tapi la alif harfun, ya, dikatakan barang siapa yang baca Al-Quran itu bukan dihitung alif lam mimnya satu pahala, tapi alif satu pahala 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan. Maka apalagi di bulan Ramadan ini, yang mana ibadah-ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Marilah kita membaca Al-Quran. Banyak-banyak kita membaca Al-Quran. Yang belum bisa, tenang saja. Ya kata Allah, yang yatata'ta fi qiraatil Quran, yang terbata-bata membaca Al-Quran dapat 2 pahalanya. Kalau yang mahir tentunya bersama malaikat yang suci, ya, ma'as safaratil kiramil bararah. Kalau yang masih terbata-bata dapat 2 pahalanya. Pertama, dia membaca usaha dia dalam belajar Al-Quran, dan yang kedua, pahala dia membaca Al-Quran. Maka jangan bosan-bosan dalam belajar Al-Quran. Ta'allamul Quran, ya. Kemudian yang kedua, adab kita kepada Al-Quran itu adalah selain membacanya adalah mentadabburi Al-Quran. Ya, kalau mungkin selama ini kita hanya membaca saja. Ya, Umar bin Khattab itu masuk Islam bukan karena diajak, tapi karena dia mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka kalau itu baru bacaan Al-Quran saja, belum lagi kalau dia melihat arti atau terjemahan atau tadabbur Al-Qur'annya. Maka marilah kita selain juga membaca Al-Qur'an juga dapat mentadabburi Al-Qur'an. Kita hadiri kajian-kajian Al-Qur'an. Mungkin di sini juga terdapat kajian-kajian Al-Qur'an. Hadiri sehingga dapat membuka wawasan kita tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kalau kita bedah, ya, tentang tafsirnya saja itu banyak sekali. Mungkin ada, kalau dijabarkan ada 10 jilid bukunya. Ya, apalagi kalau misalkan kita lihat tentang asbabun nuzul, sebab diturunkannya ayat, itu banyak lagi. Maka itulah menjadi penguat iman kita, karena iman ini terkadang bertambah, terkadang berkurang. Maka marilah kita sama-sama, ya, memiliki waktu agar kita bisa dapat selain membaca Al-Quran juga mentadabburi Al-Quran. Kemudian yang ketiga, selain kita sudah membaca, mentadabburi Al-Quran, yang ketiga, ini perlu iman yang kuat, iman yang tinggi, yaitu adalah mempraktekkan apa yang telah kita tadabburi tadi, kita praktekkan. Maka kalau misalkan kita membaca ayat tentang sabar, ya, maka kita praktekkan tentang sabar. Sabar itu luar biasa pahalanya. Apa pahala orang yang bersabar? Yuwaffas sabiruna bi ghairi hisab. Ya, orang yang sabar itu nanti ketika di hari kiamat itu dia tanpa hisab pahalanya. Orang-orang lain mengantri untuk dihisab nanti ketika di hari kiamat. Ya. Kemudian kita orang-orang yang bersabar itu tidak lagi dihisab karena sebab sabarnya kita di dunia.
Ya, maka dari apa yang kita baca, dari apa yang kita tadabburi, maka hendaklah kita mempraktekkan, mengamalkan dari apa-apa yang telah kita baca dan kita tadabburi. Dan yang keempat ini adalah selain kita mengamalkan, tentunya kita ingin keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, bahkan jiran tetangga kita juga dapat merasakan dampak dari apa yang kita lakukan dari membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan terakhir tadi mengamalkan Al-Quran dengan apa? Mendakwahkan apa yang telah kita dapatkan dari membaca Al-Quran, menghadiri kajian Al-Quran. Setidaknya kalau kita punya handphone, kita punya status, atau kita sering membuat status, update status, gunakan update status itu yang berbau kajian Al-Quran, yang berbau kata-kata yang memotivasi orang lain untuk bisa mengenal Al-Quran, untuk bisa membaca Al-Quran, untuk bisa lebih dekat dengan Al-Quran. Ya, yang kelima tadi sebenarnya ada, tapi ya mungkin di tengah-tengah tadi, yaitu adalah menghafal Quran. Nah, menghafal Quran ini mungkin kita doakan semoga anak cucu kita menjadi seorang penghafal Quran. Tapi sebelum menuju ke penghafal Quran, tentunya orang yang hafal itu harus cinta dulu dengan Al-Quran. Ya, cinta dulu dengan Al-Quran. Seorang syekh ya mengatakan, aku lebih ingin anakku itu bukan hafal Quran katanya. Aku lebih ingin anakku itu cinta kepada Al-Quran. Karena kalau sudah cinta, maka dia akan sendirinya ingin menghafal Al-Quran karena sudah cinta tadi. Maka dari itu Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 sampai 5 poin tadi, marilah kita sama-sama bisa mengamalkannya, mulai dari membaca Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, kemudian mempraktekkan atau mengamalkan isi Al-Qur'an. Yang keempat, mendakwakan Al-Qur'an ya. Dan mungkin ada sebagian dari kita memiliki anak cucu, kita doakan semoga menjadi penghafal Quran, orang-orang yang cinta dengan Al-Quran. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga di malam yang indah ini, di bulan suci Ramadan ini, kita bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, ya Allah, mampukan kami, berikan kami kekuatan, kemampuan agar selalu dapat menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, dan kami tidak ingin, ya Allah, kami keluar dari bulan Ramadan ini kecuali ampunan-Mu bersama kami, rahmat-Mu kepada kami, dan tentunya kami ingin dibebaskan dari api neraka-Mu, ya Allah. Sungguh besar dosa-dosa kami. Atas perhatiannya kami terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.